Arah arus listrik dalam rangkaian listrik berlawanan dengan aliran elektron. Kenapa bisa gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali ke abad 18. Ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin, dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan atau disebut dengan benda yang bermuatan positif ke benda yang kekurangan muatan atau disebut dengan benda yang bermuatan negatif. Baru pada abad 19, para ilmuwan sadar sebenarnya yang mengalir itu adalah elektron. Dari benda yang bermuatan negatif ke benda yang bermuatan positif. Arah tidak mempengaruhi asalkan digunakan secara konsisten. Jadi, sesuai dengan konsep tegangan, jika kita ingin listrik mengalir dalam suatu rangkaian, maka kita harus mempunyai sumber tegangan ataupun beda potensial listrik yang ada dalam rangkaian tersebut. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan potensial listrik yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial yang terdapat pada dua titik tersebut, maka semakin besar arus listrik yang mengalir. Tetapi, tidak hanya beda potensial yang dapat menentukan besarnya arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar ke gambar, kita pakai aliran air lagi ya. Misalnya, ada air yang mengalir dalam suatu pipa. Kemudian di tengah pipanya tersumbat oleh spons. Spons ini akan menghambat aliran air. Airnya jadi susah lewat. Tapi, karena spons ini punya lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewati air, airnya masih bisa melewati spons, meskipun jadi lebih lambat. Nah, sama seperti spons tadi yang bisa dilewati air. Meskipun jadi lebih lambat, ada material-material yang tak bisa dilewati muatan listrik, tapi nggak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi, kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia akan menghambat pergerakan arus listrik. Dan dalam rangkaian, dia disebut hambatan atau bahasa Inggrisnya resistor. Satuan resistor adalah ohm, ditulis dengan huruf Yunani omega, di mana jika kita pasang resistor 1 ohm di rangkaian dengan tegangan 1 volt, maka pada rangkaian tersebut akan mengalir 1 ampere arus listrik. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Secara matematis, hubungan dari ketiga besaran ini dapat dinyatakan dalam persamaan arus, di mana I sama dengan tegangan atau V dibagi hambatan atau R. Persamaan ini disebut hukum Ohm yang ditemukan oleh fisikawan bernama George Ohm di tahun 1827. Nah, besaran hambatan listrik pada suatu resistor ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis bahan yang digunain. Tiap bahan punya kemampuan untuk menghambat arus listrik atau resistivitas yang berbeda-beda. Kabel listrik kayak tembaga punya resistivitas yang rendah. Artinya, dia cuma bisa sedikit menghambat arus. Tapi, material kayak silikon, karbon, atau nikel kromium yang biasa digunain di resistor punya resistivitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah panjang resistor atau L. Semakin panjang suatu resistor, maka hambatannya juga akan semakin besar. Misalnya pada sebuah potensiometer. Jika potensiometer itu diputar, maka panjang kawat dalam resistor akan berubah, sehingga hambatannya akan berubah dan arusnya pun juga akan berubah. Yang terakhir adalah luas penampang resistor atau A. Semakin luas suatu penampang resistor, maka akan semakin mudah arus lewat sehingga hambatannya akan berkurang. Secara matematis, hambatan suatu resistor bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. Tapi jangan tertipu ya dengan panjang resistor yang bentuknya seperti ini. Panjang resistor ini tidak bisa kita ukur secara langsung dari luar saja. Karena jika kita buka lapisan keramik ini, bisa jadi material resistornya dibuat dari spiral buat menambah panjang kawat resistornya.
dan hambatannya menjadi lebih besar. Selain dari bahan dan ukuran, hambatan suatu resistor juga dapat mengalami perubahan jika suhunya berubah. Makin dingin suhunya, makin kecil resistivitasnya. Jadi hambatannya makin kecil. Sebaliknya, makin panas suhu, maka semakin besar resistivitas bahan, sehingga hambatannya semakin besar. Secara matematis, perubahan hambatan dapat kita hitung dengan persamaan delta R atau perubahan hambatan sama dengan alfa atau koefisien hambatan dikali R0 besar hambatan awal dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Jika kita mengetahui besar hambatan pada suatu rangkaian, kita bisa menghitung berapa arus yang mengalir rangkaian tersebut dengan mengetahui sumber tegangannya. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin mencari beda potensial pada suatu rangkaian, jika kita mengetahui arusnya dan besar hambatannya, kita bisa menghitungnya, yaitu dengan menggunakan hukum Ohm. Secara matematis dapat dituliskan dengan I sama dengan V per R, atau kuat arus sama dengan beda potensial dibagi dengan resistansi. Itu masih pada rangkaian yang sederhana. Lalu, bagaimana jika rangkaiannya lebih kompleks? Misal, pada satu rangkaian ada 4 lampu atau 4 resistansi. Atau misalnya pada rangkaian diberikan 3 sumber. Rumit bukan? Nah, itu akan dipelajari pada materi kita selanjutnya, yaitu hukum Kirchhoff.